Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Meizu M5 Note ya. Untuk kendalanya sendiri bisa kita lihat ya di video bahwa tampilan gambarnya itu sudah tidak sempurna lagi ya. Dia ada bagian yang flek hitam atau tompel hitam ya, dan juga ada bagian retak di bagian pojok kanan bawah dan pojok kiri atas itu sudah retak ya di bagian kaca touchscreen-nya. Nah, ini adalah suku cadang atau spare part dari LCD dan touchscreen dari Meizu M5 Note-nya ya. Dan ini yang tersedia hanya warna putih ya. Ini juga sudah saya konfirmasikan kepada pemilik ponsel Meizu M5 Note-nya. Kalau yang warna hitam itu stoknya lagi kosong. Dan yang ready itu hanya putih ya. Pemiliknya pun juga sudah menyetujui untuk tetap diganti dengan warna yang putih. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang ganti layar panel atau LCD dan touchscreen dari Meizu M5 Note. Untuk langkah awal ini kita buka terlebih dahulu baut pentalob yang di bagian bawah yang di dekat lubang cas atau konektor cas. Itu skrup atau bautnya itu berjenis pentalob ya. Untuk ukuran obengnya itu 0,8 x 25 mm dan jenis obengnya pentalob juga ya tentunya. Nah, setelah kita buka kedua baut yang di bagian bawah, itu kita buka casing bagian belakang ya. Untuk membuka casing bagian belakang itu kita congkel dengan alat bantu seperti itu bisa, dengan alat bantu berbahan plastik bisa, dengan kuku bisa ya. Pokoknya yang penting buka aja bagian casing belakang dan jangan sampai merusak bagian casing belakangnya ya jika kita menggunakan opening tool yang berbahan metal ya. Nah, setelah kita buka casing bagian belakang, kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin ya. Kita lepas satu persatu bautnya. Di sini bautnya menggunakan mata plus atau mata Phillips biasa ya. Kalau obengnya saya gunakan itu ukurannya kalau nggak salah 1,5 x 25 mm. Nah, setelah itu kita akan menemukan beberapa fleksibel yang masih terkoneksi dengan mesin ya. Yang kita lepas terlebih dahulu yaitu fleksibel baterai, lalu diikuti dengan fleksibel yang lainnya seperti fleksibel on off, fleksibel LCD, fleksibel kamera dan yang lain-lain ya. Pokoknya semua fleksibel kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini saya proses untuk melepas modul kamera belakang ya. Nah, ini fleksibel mainboard to support dilepas juga. Lalu kita lepas kedua baut yang mengunci mesinnya ya. Untuk bautnya masih sama ya. Ini bautnya baut plus biasa ya atau baut Phillips. Nah, ini kabel antena converter itu juga kita lepas dulu ya. Hati-hati untuk melepas kabel antena converter karena sering rusak ya atau sering putus kabelnya. Oke, ini mesin sudah terangkat. Lalu ini adalah fleksibel touchscreen dan fleksibel LCD dilepas seperti itu. Lanjut untuk melepas bagian panel layarnya ya. Untuk melepas bagian panel layar saya pindah meja dulu. Ya, ini saya ke meja bagian hardware. Di sini ada blower, jadi saya melepas panel LCD dan layar sentuhnya ini menggunakan bantuan blower ya. Jadi untuk blower yang saya gunakan adalah blower Quick 857D ya. Jadi untuk setelan angin dan panas dari blowernya itu kalau anginnya di kisaran 1 ya. Lalu untuk panasnya ini kisaran 200 hingga 220 derajat. Oke ya, jadi kita tembakkan uapnya atau hembusan angin dari blower ini ke seluruh bagian LCD-nya ya. Dari depan seperti ini ya, hingga dia itu cukup merata ya. Untuk panasnya itu cukup merata. Nah, jika sudah dirasa cukup merata, ini saya congkel dikit ya dengan menggunakan plat ya. Itu plat berbahan metal tapi lentur sekali dan sangat tipis sekali. Nah, jika sudah sedikit terangkat seperti itu, saya selipkan alat opening tool berbahan metal yang sedikit kaku
dan itu bentuknya segitiga ya. Jadi ada juga dijual di toko online itu untuk alat opening toolnya. Lalu saya tembakkan kembali ini uap blowernya ya, atau hembusan angin blowernya untuk mempermudah atau untuk apa ya, meringankan atau daya rekatnya adhesifnya atau lemnya itu agar dia itu kalau kena uap panas itu kan dia agak meleleh ya, jadi tidak begitu kuat lagi ya untuk daya rekatnya. Nah ini ya, ini panel LCD-nya saya angkat sudah ya, dia sudah terlepas, namun masih banyak sekali sisa-sisa atau puing-puing kaca ya. Kaca-kaca kecil ini, remahan-remahan kaca kecil ini kita harus bersihkan ya. Jadi bersihkan sisa-sisa kaca yang retak ya, serpian-serpian kaca itu kita bersihkan secara total ya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena serpian kaca itu kalau masih tertinggal nanti bisa membuat retak LCD yang baru saat dipasang ya. Jadi sangat betul-betul perhatikan ya untuk puing-puing kaca. Nah di sini karena prosesnya cukup lama, jadi banyak yang saya cut, yang saya percepat juga itu banyak ya, karena ya nanti durasi waktu videonya terlalu panjang. Oke ya, ini kembali lagi ke meja bongkar pasang ya. Ini adalah meja yang sering saya gunakan untuk mengambil gambar video. Oke ya, kita lanjut. Ini di sini ada jaring-jaring speaker ya, di bagian LCD dan touchscreen yang lama atau yang pecah itu ada jaring-jaring speaker. Itu lepas saja ya jaring-jaring speakernya untuk nanti kita pasang di LCD dan layar sentuh yang baru ya. Jadi di panel LCD atau panel layar yang baru itu kan tidak ada jaring-jaring speakernya. Nah itu kita ambilkan dari jaring-jaring speaker yang masih menempel di bagian LCD dan layar sentuh yang lama ya. Oke, ini masih saya lanjut ya untuk membersihkan sisa-sisa adhesif atau lem ya, dan juga tentunya ya sisa-sisa bolot ini ya. Bolotnya pemiliknya ya. Nah, ini masih banyak sekali ya. Jadi kita bersihkan secara total agar nanti kotoran-kotoran ini tidak tidak mengganggu ya, tidak mengganggu saat pemasangan panel layar yang baru ya. Oke ya, ini saya sikat, saya bersihkan ya, karena agar bersih total. Oke, saya cek ulang kembali ya, apakah sudah bersih dari adhesifnya atau belum. Nah, jika memang sudah bersih dari sisa-sisa lem bawaannya ya, atau lem yang originalnya, itu kita proses lebih lanjut. Kita lanjutkan kembali. Ini saya proses untuk memasang jaring-jaring speakernya ya. Oke, jaring-jaring speakernya ditempelkan di bagian frame atau casing tengah dari Meizu M5 Note-nya ya. Oke, saya rapikan dulu. Nah, jika sudah, untuk pemasangan LCD dan layar sentuh yang baru itu saya menggunakan lem T7000 ya. Di sini lem T7000 itu berwarna hitam. Sebetulnya banyak yang tanya di komen ataupun di WA saya bahwa apa perbedaannya dengan lem B7000. Sebetulnya kalau untuk hasil akhirnya itu sama, hanya perbedaannya itu di warna ya. Kalau B7000 itu berwarna bening. Jadi silakan mau pakai B7000 boleh, mau pakai T7000 juga boleh. Setelah kita tambahkan lem di bagian casing tengah atau frame dari Meizu M5 Note-nya, kita siapkan panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Nah, di panel LCD yang baru itu ada plastik ya, ada plastik di bagian belakangnya. Itu lepas saja ya, karena plastik itu sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Dan memang seharusnya nggak usah dipasang sekalian ya, jadi lepas saja nggak masalah. Nah, sebelum kita melepas ini, pastikan fungsional dari LCD layar sentuhnya itu baik-baik saja ya. Jadi jangan dilepas terlebih dahulu, tapi tes terlebih dahulu ya. Karena jika kita lepas plastik segel dari panel LCD yang baru, itu nanti garansi dari toko partnya itu jadi hangus ya. Nah, kebetulan di sini sudah saya tes sebelumnya ya, dan
fungsionalnya baik-baik saja. Jadi ini langsung saja saya proses lepas, lalu saya pasang panel LCD yang barunya ya. Ini masukkan fleksibel touchscreen dan fleksibel LCD-nya di lubang yang sudah disediakan di bagian casing tengahnya ya. Nah, lalu presisikan LCD-nya dari ujung bagian atas ke bagian bawah itu pastikan presisi ya. Tekan-tekan dengan lembut ya, jangan tekan terlalu keras. Nah, jika sudah presisi, kita rapikan fleksibel dari LCD dan layar sentuhnya. Jadi kita rapikan fleksibel LCD dan layar sentuhnya ke bagian badan casing atau casing tengahnya, lalu pasang mesinnya ke bagian casing tengahnya juga ya. Setelah itu pasang satu persatu atau koneksikan satu persatu fleksibel yang sudah kita lepas di awal tadi ya, fleksibel seperti fleksibel on off, fleksibel touchscreen, fleksibel LCD, fleksibel baterai, fleksibel mainboard to support ya. Fleksibel mainboard to support itu adalah fleksibel yang menghubungkan mesin atas dan mesin bagian bawah atau fleksibel cas, biasa disebut fleksibel cas ya. Nah, dan juga jangan lupa pasang modul kamera ya. Lalu pasang juga, koneksikan juga ya. Ini kabel antena konverter ya. Kalau kabel antena konverternya nggak kita pasang, nanti sinyalnya jadi kurang kuat. Setelah itu baut ya, atau kunci dengan kedua baut yang sudah kita lepas ya. Jadi ada baut yang berwarna chrome atau berwarna perak itu untuk mengunci mesin ya. Jadi jangan sampai salah. Sedangkan baut yang untuk mengunci casing bagian belakang ini itu berwarna hitam ya. Nah, ini saya proses pasang atau proses kunci casing bagian penutup mesinnya itu dengan beberapa baut yang sudah saya lepas di awal tadi ya. Untuk obeng masih tetap sama ya, yaitu obeng Phillips atau obeng plus ya. Ukurannya ya pokoknya pas gitu aja ya. Jadi kalau punya saya ini ukurannya 1,5 kali 25 mm ya. Tapi kalau teman-teman punya obeng plus yang kecil, pokoknya bisa pas ke bagian bautnya ya silakan, nggak masalah, dipakai saja. Yang penting nggak merusak dari kondisi baut itu ya, atau mur itu nggak rusak saat kita proses memasang atau melepasnya. Karena kan kalau obeng yang nggak pas itu bisa merusak baut ya. Nah, oke ya. Jadi ini sambil nunggu proses ngebaut satu persatu dari casing penutup mesinnya. Jadi kalau teman-teman mau ganti atau akan mau ganti, silakan dites terlebih dahulu ya layar sentuh dan LCD-nya. Jangan sampai nggak dites ya, karena nggak semua produk atau nggak semua panel LCD keluaran dari pabrik itu ya kondisinya dalam kondisi baik ya. Jadi tes itu pesan saya sih, pesan utama saya atau intinya tes terlebih dahulu ya. Oke ya, tadi saya sudah selesai menyelesaikan proses baut dari casing bagian penutup mesinnya, lalu pasang casing bagian belakang ya. Tekan-tekan secara lembut ya, jangan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras nanti LCD-nya retak lagi malahan ya. Jadi untuk memasang casing bagian belakang itu jangan memaksa ya. Jadi cari selanya. Nah, setelah kita pasang casing bagian belakang, lalu kita kunci lagi atau baut lagi baut yang di bagian bawah yang di dekat bagian konektor cas ya, yang bautnya pentalock tadi ya. Jika sudah, ini biasanya dan sering saya lakukan ya di akhir video untuk melakukan double check ya. Memang ini standar dari toko saya untuk melakukan double check sebelum ponselnya diberikan kepada pemiliknya ya. Nah, oke ya, ini sudah masuk menu, sudah nyala dan sudah masuk menu. Sambil saya cek lagi kepresisiannya. Ini saya cek ya. Untuk fungsional tampilan LCD dan layar sentuhnya. Nah, untuk tampilan LCD sudah oke ya, tidak ada masalah. Lalu saya cek bagian layar sentuhnya. Untuk mengecek ya seperti ini ya yang saya lakukan. Tahan salah satu icon dari HP Meizu M5 Note-nya, lalu diputar-putar seperti ini ya. Jika tidak terputus berarti layar sentuhnya baik-baik saja. Nah, ini untuk kecerahan layar juga sudah tidak ada masalah. Oke ya kan? Jadi sampai di sini dulu video kali ini, video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Meizu M5 Note.
Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam teknisi bagus.